Fagis itu ada di mana? Apakah hal ini ada di Urantia Book? Suatu kualitas berpikir tinggi itu, kalau dianggap tinggi, itu dapat karena ada informasi kan. Dan informasi itu kita harus baca dengan cerdas. Saya ambil contoh nih ya. Pak Nut kan barusan kirim dari Urantia. Pak Nut menuliskannya gini nih ya. Ini kata-kata Pak Nut. Perjuangan maju menghasilkan stres. Terkena stres yang makin tinggi. Ya. Humor dan relaksasi adalah suatu kebutuhan. Oke, sekarang kita baca papernya. Urantia Live. The needs for relaxation and diversion, the needs ya, for the relaxation and diversion of humor is greatest in those order of excellent being, orang yang mau naik ya, who are subjected to sustain stress in their upward struggles. Nah, kita bacanya harus hati-hati. Jadi jangan kita lihat ada kata stres di situ, oh ini stres. Karena kata-katanya itu sustain stress. Sustain stress itu artinya apa? Meaningnya. Sustain stress is one of the primary stress caused by weight and pressure, internal and external. Yang eksternal itu kan difficulty, yang internal kan hambatan. Sustain stress itu jadi apa? Itu stresor, bukan stres. Ini kita sering bingung antara stres sama stresor. Ketika ada kata stres, kita itu sustain stress itu stresor. Jadi, excellent being itu dan kita semua kan selalu mendapat stresor. Respons kita itu, betul yang disebut itu stres, level stres kita. Itu dulu clear nggak tuh? Ya, clear. Stresor itu selalu ada, itu dulu, pahami dulu. Itu nggak bisa dicegah. It's given. Respons kita itu sama dengan level of stress. Itu dulu. Stress itu kan suatu respons. Kalau yang difficulty itu selalu ada, is given. Apalagi kalau kita kan struggles, ya, is given. Tapi kalau kita biarkan itu stresor datang, ya kita mati. Tidak dikelola maksudnya gitu ya, baik internal. Oke, kalau gitu. Kelolanya bagaimana? Kalau stresor itu yang fitrah itu bukan stres. Yang fitrah itu stresor. Itu dulu, pemahamannya dari situ dulu. Iya. Oke, ada 4 stresor. Apa stresornya itu? Sebentar, stresor itu ada 4. Sebenarnya kan sudah disampaikan. Pertama dari lingkungan. Kayak Pak Nugroho ini dari lingkungan baru, itu kan stresor. Soal Pak Nugroho mau dia stres atau enggak tergantung dia. Bagaimana dia mengelolanya dengan cara berpikirnya, betul. Dia nggak bisa hindari itu stresor itu, tapi belum tentu stresor itu bisa masuk ke dia. Menjadi eksternal, belum tentu itu. Oke, pertama lingkungan, kedua apa? Kedua sosial, lingkungan sosial kita, keluarga, tempat bekerja, sosial. Kalau lingkungan di lingkungan kayak benda mati, kayak panas, dingin, ruangan kerja baru, orang-orang di kantornya Pak Nugroho itu sosial namanya. Tapi dia dengan pindah ke tempat baru, dia ke Bali, ya itu bukan sosial, itu lingkungan, dia harus lingkungan baru ke Bali. Paham nggak bedanya? Ya. Sekalipun dia pindah ke lingkungan baru, tapi orang-orang di kantornya welcome, lingkungan itu jadi tidak terlalu masalah. Itu dulu ya. Jadi kalau kita bicara stres, bicara tipe stresor, cara berpikirnya stresornya apa? Mengenali stresornya dulu. Jangan bahas stresnya. Stres itu ya respons kita. Stresornya itu. Keluarga kita itu bisa jadi stresor. Ya. Itu sosial.
Istri kita, suami kita bisa jadi stresor. Yang ketiga, fisiologi. Fisiologi kan sudah dijelaskan sama Inggris. Yang Pak Nugroho bilang itu selalu ada. Karena itu menggerak adrenalin. Iya, tapi ada homeostasis. Kalau pH kita nggak stabil, gampang kena stres. Nah, jadi ada proses homeostasis. Homeostasis itu berusaha menyeimbangkan badan. Makanya ada orang yang namanya lucky man. Kenapa lucky man? Karena dia tubuhnya itu frekuensi, karena dia sudah ideal, homeostasisnya bekerja baik, frekuensinya untuk adjust dengan the source lebih mudah. Makanya disebut lucky man. Ada orang bilang, saya kenapa sih sial terus? Kenapa? Pasti tubuhnya vibrate-nya nggak benar. Fisiologinya yang nggak benar. Stresor kan itu. Orang stresor, kita sakit aja stres. Respons kita. Itu stresor. Yang keempat, level stres itu apa? Pikiran. Nah, dari 4 ini, yang ada di bawah genggaman kita untuk mengontrol yang mana? Yang pikiran kan. Jadi kalau cara berpikir kita pikiran kecil, yang 3 ini jadi besar sekali, menjadi stres buat kita. Make sense, Ibu ini kan psikologi, jadi saya jalan ini. Kalau pikiran kita pikiran sedang, stresnya jadi sedang. Kalau pikiran kita tinggi, grade, semua stresor yang ada itu menjadi kecil. Logikanya masuk nggak? Saya minta untuk jadi kesimpulan cara berpikir kita gitu ya. Jadi baca Urantia, hati-hati. Kalau menyampaikan makin maju makin tinggi stres. Be careful bacanya. Salah kalau kita membaca level stresnya tambah besar, bukan itu baca. Itu dia menerjemahkan dari Urantia, mengatakan gini, the higher the mortal spacious, maksudnya the higher itu apa? The mortal spacious, higher apanya? Level of consciousness ya. Nah, itu bisa bermacam-macam. Ya, dia bilang the greater the stress and the greater the capacity for humor as well as the necessity for humor. The higher the mortal spacious. Kalau seorang mortal spacious, dia higher dalam consciousness-nya, dalam jabatannya, dalam tanggung jawabnya. Stresornya itu tambah besar nggak? Seorang presiden itu ya, stresornya tambah besar nggak? Besar. Stresor bukan level stres dia yang besar. Salah kalau kita membaca level stresnya tambah besar, bukan itu baca. Ya. Stresornya tambah besar. Ya. Lalu dia kasih kuncinya untuk terapinya. Karena stresor tambah besar, maka dalam stresor yang besar itu ada capacity for humor. Ada capacity loh, dia bilang bukan harus dengan humor. Ada capacity for humor. Humornya juga makin besar. Makanya kalau kita yang bergaul sama diplomat, kalau kita bikin joke-nya itu disebut dry joke, orang nggak ngerti. Gua pasti nggak ngerti. Joke tingkat tinggi. Joke-nya bukan namanya, kalau komedi itu slapstick. Pernah dengar nggak slapstick komedi? Nah itu level joke consciousness rendah. Bicara sama Domo itu udah lain. Joke-joke-nya lain. Ya. Dulu saya pernah cerita di sini, cita-cita saya dulu saya pengen jadi pelawak. Pernah saya cerita gitu, ingat nggak? How to do that? Ya. Jok-jok saya itu tidak pernah ada jok-jok yang dari buku saya baca, nggak ada. Jadi saya masuk dalam satu state happiness. Nah kayak gini, saya lihat ini ada meja, ya di depan saya ada meja, mejanya meja kuno, ya. Lalu ada kuncinya. Karena state saya happy, dia berbicara tuh. Dia ngomong sama saya tuh. Berbicara, I enter into the happiness. Dia berbicara. Lucu sekali meja ini jadi. Yang dilihatnya sebagai meja klasik, bagi saya lucu banget. Lalu di rumahnya Grace ada pajangan foto banyak. Nah, kita lihat pajangan. When I see with happiness, itu muka-muka yang saya lihat ini muka pelawak semua.
banyak joke mereka cerita sama saya. Betul. Kemarin waktu kita diskusi ya, kan jadi kasih ke saya videonya. Saya, wah ini enak nih, gampang nih editnya, karena kita joke terus. Ingat nggak? Saya bilang gitu, ya, biasanya susah. Kamu tahu nggak? Saya ngeditnya susah banget. Tuh, kenapa? Kenapa susah? Karena variatif banget, bro. Karena variatif banget, bro. Karena variatif banget, bro. Karena variatif banget, bro. Itu. Dan saya lihat waktu saya ngomong tuh nggak saya pikirin. Instead 2 jam tuh ngoceh tuh, bro. Itu karena happy. Ya, citra yang... Dan saya lihat saya ngomong cepet banget. Kalian pasti banyak nggak ngerti. Karena itu udah di picture saya. Tuh picture, saya ketawa sendiri kan. Saya lihat gue terbahak sendiri-sendiri. Happy gitu. Kalian nggak ngerti lagi ngomong apa. Gue lihat tuh kalian bengong-bengong lihat apa. Si Richard ngomong. Happy banget. Gue lihat mukanya si Har, gue happy banget. I have a picture about you. Oke, ini Pak Nugroho nyampaikan lagi, perjuangan evolusioner, kenapa saya bacakan? Karena Pak Nugroho kan mengirim ke kita supaya kita baca. Jadi saya mau kasih tahu cara bacanya gimana. Perjuangan evolusioner menimbulkan stres. Oke, kata-katanya apa? Dia bilang gini, relation of adjuster to universe creature. Relation antara adjuster sama kita, betul nggak? Ya, dia bilang katakan gini, he must become adept in the art of continuous human temporal compromise while he wields spiritual allegiance but one master. And this is why so many falter and fail, grow weary and succumb to the stress of the evolutional struggle. Dia mengatakan gini, kita ya dengan hubungan dengan adjuster ya harus adapt untuk the art, sebutnya art loh, of a continuous human temporal compromise. Ini kan evolusi. Dalam evolusi itu, human itu harus adapt. Kalau kita nggak adapt, makanya kita akan mengalami stress of evolutional struggle. Berarti kan kembali lagi, ada stressor, kita harus adapt. Adapt itu apa? Strategi, ini kenapa, tahu penyebabnya, cara berpikir. Dengan demikian evolusi nggak stres lagi kalau kita tahu. Betul? Bacanya gitu ya. Sekarang kita lihat juga ya, hal yang juga bisa menimbulkan stres. Lihat contoh Yesus at Yerusalem. Ketika dia meninggalkan Nazaret sampai mereka ke Gunung Olive, Jesus experienced one long stress and expectant anticipation. Jesus stres nggak di sini kalimat ini? Stres. Tidak stres. Dia mengalami one long stress and expectant anticipation. Dia juga stress, dia anticipate. Paham nggak? Saya nggak tahu ya. Tapi kan antisipasi itu apakah sebelum stres itu timbul atau gara-gara sudah ada stresor? Ya, dia kan tahu dia mau ke Mount Olive, dia tahu keadaannya susah. Dia mengalami long stress and anticipation. Dia menganticipate. Itu long of stress feeling, dia nggak bilang gitu. Of expectant anticipation, ya anticipation yang diharapkan itu, ya karena dia tahu situasinya sulit, stresor. Kita bicara stresor ya. Jadi semua dari luar. Liburan itu menurunkan stres kerja.
Lalu mereka pergi ke Samaria, dibilang, karena kita semua baru-baru saja mengalami fixation of spirit and stress of mind. Stres di dalam atau tekanan dari luar? Stresor atau stres bicaranya ini? Stres. Stressor, can we experience much fixation of spirit and stress of mind? Stressor yang kemarin kita. Hati-hati bacanya ya. Saya mensuggest, dia bilang gitu, that no mention be made to our trials and trouble. Jadi ketika kita holiday, kita jangan bicarakan masalah stresor itu. Itu bacanya gitu. Jadi kalau kita holiday sama istri, jangan bicara masalah-masalah yang ada gitu, ngerti nggak? Yang tadi Pak Kun bilang, apa honeymoon effect, itu ini. Tapi ya, sehingga kita bisa hidup di tengah stres, tapi tidak goyah, itu udah dijawab. Kita bisa hidup di tengah stres, apa? Stresor kan maksudnya, tapi kita nggak goyah. Kenapa? Ya kayak Jesus nih live in the midst of stress and storm. Dia hidup dalam stres dan badai hidupnya, tapi dia nggak goyah. Berarti kan respon kita. Ya, sebentar ya. Religionis, orang-orang yang beragama bisa menghadapi stres. Maksudnya bukan stres, bisa menghadapi stresor, bacanya gitu. Ya, karena kejadian-kejadian waktu dan mendapat kesenangan teks karakter. Ya. Dia bilang gini, orang-orang yang beragama seems to live in effective emancipation. Dia kelihatannya efektif nih, ya menghadapi hal-hal yang gitu. Ya, in the painful stress of the fascism, dalam menghadapi stresor itu baca itu semua mengenai stresor, bukan mengenai stres. Ya, oke. Itu dulu ya.